alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir duduk bersama-sama dalam rangka ta'limul Quran, mempelajari tentang kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, perjalanan kita ke majelis yang mulia ini meraih sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka tolabul ilm, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga Allah Ta'ala mengabulkan impian dan harapan kita. Semoga Allah menolong kita untuk memperolehnya dan mendapatkan janji terbesar Allah Subhanahu wa taala ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti pembahasan tentang 10 karakteristik yang dirindukan surga. Yang pertama kemarin adalah orang yang berserah diri, orang yang muslim. Ya, jadi yang dimaksud berserah diri di situ adalah berserah diri untuk menerima syariat, ridho dengan syariatnya. Nah, syariat Allah itu meliputi al-awamir, perintah-perintah, an-nawahi, yang kedua meliputi larangan-larangan. Itu syariat Allah. Ada perintah, ada larangan. Lah, orang yang berserah diri adalah orang yang ridho terhadap dua hal itu. Ridho untuk menerima perintah-perintahnya dan ridho untuk menjauhi larangan. Bukan grundel. Kenapa sih gitu aja kok dilarang? Itu namanya nggak ridho.
Ya, begitu kita tahu itu ada larangan dari syariat, dari Quran maupun dari sunnah, maka kita pun bersegera untuk menjauhi. Itu namanya taslim, itu namanya berserah diri. Itu karakter yang pertama. Yang kedua adalah al-mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang beriman. Nah, ini yang kita dalami malam ini. Bulan kemarin baru kita bahas tentang ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Nah, malam ini kita harus perlu tahu, Ibu, keimanan itu bukan sekedar pernyataan, bukan sekedar sebuah pernyataan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Memberikan apa? Ujian terhadap pernyataan iman kita itu. Diuji oleh Allah. Ya, iman kita akan diuji oleh Allah. Maka terlihat di sana tentang konsekuensi. Sehingga orang yang serta-merta mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, saya beriman dengan Rasul, itu tidak serta-merta diterima imannya oleh Allah. Ya, lain dengan kajian-kajian yang lain kan begitu ditanya jawablah, jawabannya itu jadi jaminan. Itu yang nggak benar. Seperti gini ya, yang sering kita saksikan, bapak-bapak cinta Rasul, cinta lah, ini ciri-ciri ahli surga. Sudah begitu aja, enak banget gitu. Iya kan? Itu salah. Mestinya harus dilanjutkan. Kalau Anda mengaku cinta, apa buktinya? Cinta membutuhkan bukti. Wong suami aja nggak berani ngomong ngobrol cinta sama istri kalau nggak ngasih belanja. Iya bang nggak? Kalau ada suami bilang aku cinta sama kamu, aku sangat rindu, aku takut kehilanganmu, tapi gak belanja nih. Ngomong ngono terus, kira-kira ibu ngomong apa? Ayo ngomong terus, tak ulek lambe. Nggak bisa orang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, selesai dijamin surga. Nggak ada ceritanya begitu. Bapak Ibu bisa renungkan seorang sahabat Rabi'ah. Sahabat Rabi'ah itu mantan budaknya Rasulullah. Ya, kemudian mempersiapkan diri untuk berbakti kepada Nabi. Direwangi tidur di rumah Rasulullah, tidur di rumah Rasul. Apa dalam rangka apa? Dalam rangka supaya bisa melayani Rasulullah dalam ibadah-ibadah malamnya. Ini mulia apa enggak? Mulia. Coba renungkan riwayat ini renungkan. Nah, setelah itu dia bangun tengah malam, benar yang dicita-citakan. Dia bangun lebih awal dari Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Membantu untuk persiapan ibadah malamnya. Disiapkan semua, alat wudunya, tempat ibadahnya, tempat sholatnya disiapkan oleh Rabi'ah. Dan Nabi menyaksikan itu. Nah, setelah selesai, Nabi ingin memberikan hadiah kepadanya karena sahabatnya sudah berbuat baik kepada beliau, maka beliau pun ingin berbuat baik kepadanya. Lalu Rasulullah SAW menawarkan, ya Rabi'ah, sali ya Rabi'ah, mintalah engkau Rabi'ah, minta sesuatu agar aku bisa memberimu.
Perhatikan Pak, Robi'ah ini termasuk ashabus suffah, orang yang nggak punya tempat tinggal. Jadi tinggalnya ahlu suffah ya, ahlu suffah. Dia termasuk tinggal di emperan Masjid Nabawi, nggak punya tempat tinggal. Ya, akhirnya apa? Ditawari oleh Nabi, ya Robi'ah, mintalah sesuatu. Minta sesuatu yang kamu doakan apa, yang kamu inginkan apa, minta dan insya Allah keberikan. Karena Nabi ingin memberi hadiah kepada Robi'ah. Apa kata Robi'ah? Nah, itu yang diharapkan oleh Robi'ah, ditawari oleh Rasulullah, itu yang diharapkan. Beliau mengatakan, ini murafaqataka fil jannah. Aku minta satu kepadamu ya Rasul, aku ingin tetap menjadi sahabatmu di surga. Ya Allah, aku ingin menjadi sahabatmu di surga. Ya, ini masih agak longgar sebelah kanan Pak Monggo. Aku ingin menjadi temanmu di surga, ingin menjadi sahabatmu di surga. Ya. Setelah Robi'ah mengajukan permintaan, minta apa Robi'ah? Minta apa tadi? Minta tetap dijadikan sahabat Rasulullah di surga. Dia tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Aku ingin tetap menjadi sahabatmu di surga kelak. Setelah itu Nabi mengatakan, awa ghairu dzalik. Coba minta yang lain. Minta yang lain, kata Rasulullah. Apa kata Robi'ah? Huwadaka ya Rasulullah, saya nggak butuh yang lain, hanya itu kebutuhanku ini. Aku ingin tetap menjadi sahabatmu kelak di surga pun juga demikian. Aku nggak ingin berpisah denganmu. Apa Nabi langsung jamin, itu bagus ini, kamu akan jadi temanku? Enggak. Kamu bisa tercapai, kata Nabi apa? Ini ala nafsik. Kalau kamu ingin tetap ngotot menjadi temanku di surga, kalau begitu bantulah aku. Bantulah aku untuk terpenuhi apa yang kamu inginkan tadi. Coba bayangkan. Gak dijamin langsung Nabi mengatakan apa? Baik, kamu akan menjadi temanku karena kamu sudah melayani. Enggak. A'in ala nafsi. Bantu aku supaya cita-citamu terwujud. Apa? Bikatrotis sujud. Perbanyak sujud. Maksudnya apa ini? Perbanyak solat sunnah. Tuh kan lihat. Jadi ini pendidikan yang luar biasa yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa meraih surga. Tidak hanya dekat dengan Nabi, nggak cukup akrab dengan Nabi, tidur di rumah Rasulullah, melayani, nggak cukup kata Nabi. Bantu aku untuk tercapainya cita-citamu. Lalu sekarang enggak, malah ada kitab fatwa itu. Nah, tak sebutkan rame ini nanti malah. Cuma isinya saja tak bacakan ya. Dan ini disampaikan oleh tokoh besarnya kitab ini. Dan memang ada kitabnya. Cuma kitab ini wala asal lalau. Tidak ada asal usulnya. Ada seorang ulama yang dikatakan karismatik mengatakan, barang siapa yang pernah lewat di madrasahku, aku jamin surga. Barang siapa yang pernah lewat di depan madrasahku, aku jamin surga. Masya Allah. Ini luar biasa. Ngalah-ngalahi siapa? Nabi kalah ini. Oleh karena itu bapak-bapak sekalian, maka iman yang dimiliki oleh manusia itu ada dua macam. Pertama, iman yang makbul, yang diterima oleh Allah. Yang iman inilah yang menjadikan pemiliknya menjadi orang-orang yang dirindukan surga.
Yang kedua, iman yang ditolak oleh Allah. Nah, iman yang ditolak oleh Allah. Ini. Dan kita tidak tahu iman kita ini yang mana kira-kira. Yang makbul atau yang mardud. Ya. Iman kita ini yang makbul apa yang mardud. Kalau makbul apa buktinya? Salat cukup. Orang munafik salat mboten? Salat. Imannya diterima enggak orang munafik? Ditolak oleh Allah. Makanya wonten gini surat Al-Baqarah ayat 8. Nah, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu sifat. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 8. Monggo Ustaz. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Ada sebagian orang mengatakan amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah Bapak Ibu, kalau baca asbabun nuzul ayat ini nanti di tafsir Ibnu Katsir itu yang lengkap. Ayat ini turun itu kenapa? Ada sekelompok manusia yang menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syahadatnya bukan ya, bukan lagi di Masjidil Haram, ini di Masjid Nabawi syahadatnya. Dan siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imannya ditolak oleh Allah. Syahadatnya diingkari oleh Allah. Syahadatnya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi yang mempersaksikan keislamannya itu. Namun sebelumnya Nabi sudah diingatkan oleh Allah di surah Al-Munafiqun. Kita simak. Surah 63 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 dan ayat 2. Surat 63. Allah berfirman di sana, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Tuh kan. Kemudian
mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Masya Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Tuh. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, maka dengan dua ayat tadi, surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 8. Dan surat Al-Munafikun ayat 1 dan ayat ini menunjukkan dengan jelas itu yang menyebabkan kenapa seluruh ibadahnya orang munafik ditolak oleh Allah. Seluruh ibadahnya. Seluruh ibadahnya. Kenapa? Karena syahadat yang diucapkan orang munafik tidak sah. Syahadat yang dilakukan oleh orang munafik tidak disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Apa yang menyebabkan syahadat orang munafik tidak sah sehingga seluruh amal ibadahnya pun ditolak? Kenapa? Pertama, syajaratun nifaq, pohon kemunafikan, pohon kemunafikan tumbitu min aslaini, tumbuh dari dua akar. Pohon kemunafikan tumbuh dari dua akar. Tuh. Yang pertama aslur riya. Yang pertama apa? Akar riya. Jadi syahadat yang diucapkan sama sekali bukan karena iman kepada Allah. Sama sekali enggak. Ya, sama sekali enggak. Makanya salatnya orang munafik gimana disebutkan oleh Nabi? Salat yang paling dibenci orang munafik apa? Isya dan kenapa? Itu masa-masa gelap, gak ada yang menyaksikan. Mana? Awas, kula mbak sampean kok ngojok-ojok melok tiru-tiru pisan. Nek kena asar, isya mbak subuh melelet ora karu-karuan. Nek bal-balan ngono wis gak subuhan. Ana apa ora? Ada, mudah-mudahan hadir hari ini. Allah, pas nggak? Nggak pas. Masya Allah. Bang bal-balnya seneng, bal-balnya seneng, nggak usah nemen-nemen ya. Bang mereka tuh nggak tahu ngurusi sampean. Lagi betul. Sampean tungak-tungak no, apalagi jidungak ini salah lagi. Jenengan kena ancaman akidah walak barok loh. Apa walak barok itu? Loyalitas dan berlepas diri. Lawang Yahudi yang membantai kita kok malah didongakno sukses kuwi itu sampean ini. Satu sisi mencaci maki Tuhan, hantam mereka kurang ajar. Satu sisi mudah-mudahan Ronald Messi berhasil. Ngono kuwi. Dan Ronald Messi siapa? Yahudi. Loh kan baru ngelilir. Ayo dongakno maneh meneh. Oh itu kan dalam masalah dunia. Ustaz boleh nggak pertanyaannya? Kena akidah wala barok. Coba dikaji tentang al-wala wal barok seorang muslim. Itu ada itu Pak. Pun nggih, jadi aja sampai gara-gara olahraga. Olahraga dilarang betul? Enggak, jangan. Bagus olahraga silakan dan harus diusahakan kalau bisa. Tapi kita tahu waktu. Nah, tuh yang pertama akarnya di situ. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala akar ini. Jadi lahirnya syahadat itu bukan semata-mata karena mereka iman kepada Rasul, enggak. Bukan karena iman Islam itu yang benar, enggak.
Kenapa? Ayat kedua dari surat Al-Munafiqun menjelaskan, ittakhadhu aimanahum junnatan. Mereka menjadikan syahadat yang mereka lakukan tameng kehidupan mereka. Bukan karena mengakui Islam itu benar, tapi mereka ingin mendapatkan kenyamanan dengan dua kalimat syahadat supaya nggak diperangi oleh Rasulullah SAW. Itu satu. Dijelaskan oleh Allah akar riya ini di surah An-Nisa 142. 142. Allah sebutkan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Silakan Ki. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Ini akar pertama yang mendasari kenapa seluruh ibadahnya orang munafik tidak diterima oleh Allah. Karena syahadat yang dibangun karena faktor dia ingin diakui, ingin disanjung, ingin dipersaksikan, tapi hatinya kosong dari iman. Makanya riya itu kosong hatinya dari iman, gak mengharap pahala, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, kenapa syahadatnya orang munafik ditolak oleh Allah? Karena pohon kemunafikan yang kedua asalnya adalah aslul kibah, ya, akar kedustaan. Jadi syahadat yang disampaikan itu bukan kejujuran, tapi dusta. Makanya disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Allah bersaksi, kalau mereka bersaksi engkau adalah Rasulnya Allah, Allah bersaksi mereka betul-betul pendusta. Apa kedustaannya? Syahadat yang baru diucapkan kepadamu itu dusta. Bagaimana ketika syahadat dusta? Sah apa enggak syahadatnya? Sah apa enggak? Kalau syahadatnya enggak sah, Islamnya sah apa enggak? Seluruh ibadahnya. Itu yang menyebabkan kenapa orang munafik seluruh ibadahnya ditolak oleh Allah. Dan lihat ujungnya, begitu mereka masuk di dalam Islam, yang mereka lakukan apa? Ngerusak. Bukan membangun Islam, ngerusak. Makanya kan dilihat itu tadi di ayat berikutnya itu. Gitu? Ittakhadhu aimanahum junnah. Mereka menjadikan syahadat sumpahnya itu untuk tameng keselamatan mereka, kenyamanan mereka, kebahagiaan mereka. Sementara perbuatan mereka apa? Fasaddu an sabilillah. Mereka selalu menghalang-halangi dari jalan Allah. Tuh orang munafik itu. Delok wong seneng bener lurus gak seneng munafik. Nah, wong munafik niku jero Islam apa dalam Islam? Oh, kok padha ae lah. Jero Islam apa njabone Islam? Nah kuwi kudu titen jenengan aja kate kepecuk, koplok, kopiah, sarung, jubah, enggak usah kecipuk, kepecuk ke situ ya. Enggak usah tertipu. Lihat statement-statement yang diucapkan. Lihat komen-komen yang diucapkan. Lihat cara pandangnya. Nah kalau kita ngaji Quran enak, ini cara pandangnya nggak bener, tahu kita. Nah kalau jenengan kali kalau ngaji ngarang-ngarang piye? Wis arang nek kene ngantuk sisan.
Sempurna sudah. Terus sing ngantuk jadi gak enak Pak. Ibu untuk ngarung gitu. Astagfirullah. Ini serius ini Pak. Jadi jangan sampai kita nanti itu yang ditipu oleh Allah tadi. Jadi kita yang dikatakan Allah menipu mereka itu gimana sih? Kan mereka menipu Allah itu. Gitu? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa Allah akan membalas tipuan mereka. Maksudnya apa? Mereka di dunia itu diakui sebagai seorang muslim, diakui. Makanya Nabi nggak boleh membunuh mereka. Disebut muslim ketemu ya kita disuruh mengucapkan salam dan mereka merasa muslim. Tapi lihat ketika kembali kepada Allah, tempatnya lebih mengerikan dari orang-orang kafir. Kenapa? Bahayanya orang munafik itu lebih ngeri dari bahayanya orang. Kenapa? Nek wong kafir jelas ketok wis melok-melok. Nggih mboten? Kalunge salib wis jelas. Tempat ibadahnya gereja atau yang lain jelas gitu loh. Kalau mereka benci Islam itu wajar. Lagi aku kupluan yo melok wudu kemu barang kuwi lho. Poso yo Ramadan, salat yo gembul awak dhewe. Sak sop barang ambek awak dhewe. Salat Id yo bareng-bareng ning lapangan. Tapi komentar tidak. Loh, terus begitu bagaimana membedakannya? Quran itu yang dipakai untuk membedakan. Makanya sing kenceng ngacoki Quran itu. Ojo blambleng ngaji Quran itu. Ngerti blambleng? Napa Ustaz? Ngaji dilakoni ning omah. Rumahnya kosong dari hidayah. Itu namanya blambleng. Makanya Allah mengatakan apa? Wa'tasimu i'tisam, pegang teguh dengan Al-Qur'an itu. Dan Nabi berpesan kepada kita, ketika kalian nanti hidup setelah kehidupan, aku tinggalkan Nabi. Fasayarah tilafan katsira, kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang sangat banyak terjadi di antara umat Islam. Perbedaan ini, perbedaan akidahnya berbeda, ibadahnya berbeda. Kalau perbedaan dalam masalah khilafiyah furu' itu sudah wajar, nggak usah dipersoalkan. Kalau akidah ini bahasa. Nah, kalau sudah terjadi konflik yang seperti itu, ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Apa pesan Rasulullah? Satu, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini solusi yang diberikan oleh Allah saat umat Islam hidup di zaman fitnah. Terjadi perbedaan yang begitu banyak. Solusi pertama apa kata Nabi? Alaikum bisunnati, engkau pegang erat sunnahku dan sunnah para sahabatku. Satu. Yang kedua apa? Ayo hadisnya gimana? Hafal ya? Lupa Ustaz. Kemarin hafal, sekarang lupa. Yang kedua kata Nabi, addu alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnahku itu dengan, maksudnya apa? Terus kitab sunnah itu mbok cokoti ngono. Apa Mas? Maksudnya apa Mas? Jalankan sunnah itu dengan sebagus-bagusnya. Makanya disuruh gigit gigi geram itu supaya kuat pegangan dengan sunnah. Amalkan supaya nggak hilang sunnah. Amalkan, jalankan, jaga sunnah itu. Lah menjaga sunnah itu kan nggak seperti menjaga toko loh. Caranya menjaga sunnah itu apa? Dipelajari sunnah-sunnah itu kemudian diamalkan. Anak-anak kita mengenal sunnah. Itu lama-lama sunnah itu hilang apa enggak? Bisa hilang enggak? Bisa Pak. Makanya kita ngaji kitab-kitab sunnah para ulama akan mudah semua kita itu. Sampai kemarin saya ngaji ada ibu-ibu jadi pertukuan itu, pertukuan Sun City Sidoarjo. Ada yang ngaji, ayo ibu mulai kenal sunnah, tidak boleh makan minum ditiup. Ibu mulai kapan? Yang duduk di depan saya tanya, mulai hari ini katanya gitu.
Lo kenapa? Baru ngaji sih? Masya Allah. Jadi gak ngerti nek ngombe panas, mangan panas disebul ora oleh. Gak ngerti ya baru kali ini Ustaz, ya Allah. Tuh kan kalau ndak ngaji nggak kenal. Lah kalau nggak diamalkan tambah ndak kenal. Kalau nggak dibahas hilang. Betul betul. Awas hati-hati. Sehingga hilang sunnah itu ngeten niki lho, Pak. Sunnah itu memang tidak harus tiap kali diamalkan ndak. Tapi dilihat dulu tentang kedudukan sunnahnya. Jelas ya? Seperti mangan dengan tangan kiri makruh apa haram? Makruh apa haram? Haram. Karena itu bagian perbuatan syaitan dan ada ancamannya keras. Maka nggak boleh makan dengan tangan kiri, termasuk makan kerupuk loh, Pak. Makan jemblem termasuk ya. Makan lombok, nah Ustaz Samsul betul. Ini nggak kroso loh, Pak. Tahu lombok. Nah, oke sudah. Ini sih nggak setuju mesti ono ini. Mosok ngono gak oleh, kok yo ngono. Nggih mboten? Ndak terasa. Sama dengan makan sendok sama garpu, rawon, kerupuk. Nah. Sama kalau minum dawet kan begini biasanya. Ini dawet, ini sendok. Aduk. Nah, hati-hati itu ya. Hati-hati diingatkan yang baik. Ya jangan. Ya ada hadisnya memang la ta'kulu biskul biyaminik wala ta'kul bishimalik. Makanlah kamu dengan tangan kanan, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitan yakulu bishimal. Karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, tapi kalau mertua antum yang makan jangan kayak setan ayah. Jangan begitu. Ya jangan begitu. Yang baik. Iku moro tuamu rek. Jangan. Yang baik, mengingatkan orang yang baik. Masya Allah. Pun itu diperhatikan. Jadi apa sebabnya ibadah orang munafik semuanya ditolak tadi? Apa sebabnya? Karena pohon kemunafikan tumbuh dari dua akar. Akar pertama apa? Dalilnya mana? An-Nisa ayat. Yang kedua kenapa kok ditolak? Karena itu harus tahu panjenengan, ngerti alasannya. Kenapa kok karena syahadatnya dusta. Syahadat dusta nggak diterima, nggak sah syahadatnya. Jelas ya? Nah, surat apa tadi? Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, mari kita benahi keimanan kita supaya iman kita ini tidak ditelantarkan oleh Allah Ta'ala. Harus serius kita tampakkan karena Allah ngelihat kita ini. Allah ngelihat kita. Makanya diuji Allah dengan berbagai ujian. Nampak banget nanti Pak. Iman kita itu mulai bagus ya, itu ketika ada respon setiap panggilan Allah. Setiap melihat perintah itu hatinya sudah menyiapkan untuk menerima. Makanya ciri orang mukmin apabila dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Rasul, qalu, mereka menjawab. Apa jawabnya? Apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Artinya jalankan perintah itu. Jalankan, bukan sami'na wa mikir-mikir dulu, enggak. Sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Kami dengar, kami durhaka. Kami dengar, kami tinggalkan. Enggak, sami'na wa ata'na. Taati perintah itu. Coba nanti dicek itu amal-amal hariannya. Ya, amal-amal harian. Dicek, dievaluasi lagi. Bun. Nah, kita lihat surat Al-Ankabut. Penekanan-penekanan tentang konsekuensi iman kita pelajari dulu. Surat 29 ya, ayat 10 dan ayat 11.
surat 29 ayat berapa? Sebelumnya sudah diawali dari ayat pertama itu. Orang-orang yang mengatakan kami beriman tidak akan dibiarkan oleh Allah kecuali pasti diberi ujian. Nah, ayat 10 ayat 11 menekankan tentang itu. Silakan. Dan di antara manusia ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah. Maka apabila ia disakiti karena ia beriman kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh, jika pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti berkata, sesungguhnya kami adalah besertamu. Bukankah Allah belum mengetahui apa yang ada dalam badan semua manusia? Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik. Insyaallah. Jadi Allah untuk mengetahui iman kita ini benar atau tidak, itu ngeceknya melalui apa? Ujian. Satu, diuji oleh Allah dengan awamir, perintah-perintah. Respon gak kita dengan perintah? Satu. Yang kedua apa ujiannya? An-nawahi. Kita diuji dengan larangan-larangan itu. Karena nanti perjalanan waktu, Pak, karena kemodernannya ya, nanti bisa berubah ini. Yang dilarang oleh Allah dihias-hiasi seakan-akan itu boleh. Itu bisa terjadi apa enggak? Sakit bisa terjadi itu. Ya. Yang dilarang itu dihias-hiasi oleh orang-orang yang ingin merusak Islam, tapi mereka menyatakan kami ingin membangun Islam. Menghias-hiasi larangan-larangan seakan-akan itu perkara-perkara yang baik. Sebaliknya perkara-perkara yang baik dihias-hiasi dengan sesuatu yang buruk supaya orang menjauhi. Seperti talbisus syaitan kan begitu. Cara setan di dalam menyesatkan manusia, maka juga demikian. Maka pahamilah dan ketahuilah. Baik. Selanjutnya, supaya iman kita bisa menjadi jaminan untuk menjadi orang-orang yang dijamin surga, maka kita perlu memperbaiki konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Apa konsekuensi iman? Mari kita lihat ayat-ayatnya terlebih dahulu. Pertama, kita lihat surat An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala wa rabbik. Iya. Monggo. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Iya. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Itu konsekuensi iman. Di surah An-Nisa ini ada 3 tuntutan iman itu. Ada berapa, Ibu? Ada 3 tuntutan iman. Diawali oleh sumpah. Saya waktu ngaji pada Profesor Romrawi, ya, masih bujang dulu, Pak, mulazamah dengan beliau, ketika membaca ayat ini, masih ingat itu ya,
beliau sampaikan qaul ulama ahli tafsir itu mengatakan firman Allah itu selalu benar. Firman Allah selalu, walaupun tidak pakai sumpah. Ya, firman Allah itu pasti benar walaupun tidak pakai. Nah, kalau ada firman Allah diawali dengan sumpah, ini menunjukkan apa? Perkara yang sangat amat penting. Sama dengan ucapan Rasulullah nih. Rasul itu nggak pernah dusta. Yang diucapkan Nabi itu pasti benar. Tapi kalau nanti diawali dengan wallahi, 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 sumpahnya sampai 3 kali, itu luar biasa. Maka perkaranya tidak boleh diremehkan oleh siapapun. Maka demikian pula dengan ayat ini. Allah mengawali firman-Nya dengan sebuah sumpah. Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu. Diawali dengan apa? Untuk menyatakan sesuatu apa? Tentang posisi iman seseorang. Bahwa orang itu betul-betul belum dikatakan mukmin yang sejati. Belum bisa dikatakan iman yang benar. Tidak dikatakan beriman sampai memenuhi 3 hal. Yang pertama apa? Tahkimur Rasul. Yang pertama apa? Tahkimur Rasul. Menjadikan Rasul sebagai hakim dari setiap perkara yang diperselisihkan. Kalau ada perbedaan pendapat, perang dalil, kau lihat dalilnya. Ada nggak dalil? Lihat Rasul nggak mengatakan, Nabi mengatakan ikuti sunnah. Jelas ini? Ada pertikaian tentang khilaf. Agama kan penuh perbedaan pendapat. Nggak masalah. Jadikan diskusi yang baik, jadikan diskusi yang sehat. Perpanjang diskusi. Kalau bisa, cari dalil yang kuat. Setelah itu dicari dalil. Ada nggak dalil yang kuat? Maka dalil yang kuat, dalil yang wajib diikuti. Jadi kita nggak boleh ngotot mempertahankan dalam pendapat diri sendiri, nggak boleh. Begitu ada dalil, maka kita harus tunduk kepada dalil. Jelas nih kok? Ini yang dimaksud dengan tahkimur Rasul. Nggak usah ikut tarik tambang. Pokok, ini kalau pokoknya repot ini nanti. Dalil enggak? Karena agama itu dalil, enggak boleh pokoknya, enggak boleh. Dalil Al-Quran dan dalil sunnah dijadikan pedoman itu. Pun satu, tahkim Rasul. Jadikan Rasul sebagai, makanya setiap yang kami amalkan kami kaji betul. Ragu kami tinggalkan dulu. Sampai betul-betul datang keyakinan, hujah, dalil yang menyatakan ini boleh. Kalau boleh berarti bisa dilakukan, bisa ditinggal. Kalau hanya boleh. Tapi kalau sudah ditekankan, maka itu harus dilaksanakan. Satu. Yang kedua, apa tuntutannya? Yang kedua adalah adamul haraj. Adamul haraj. Tidak ada beban keberatan. Tidak ada beban keberatan. Dengan apa yang diputuskan oleh Rasul. Walaupun menurut hati nggak pas. Kan itu yang dikatakan menundukkan nafsu itu. Ya. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan dalil, kecocokan pikiran akal kita ditundukkan kepada dalil. Itu bukan dalil yang mengikuti kita. Kalau kita beli sandal, yang menjadi standarnya apa? Kaki apa sandalnya? Hah? Bukan sandal. Jadi nanti kalau kegedean sandalnya diketok, sikilnya diketok. Hah? Gimana? Kalau beli kopiah yang jadi ukuran apa? Kopiahnya apa kepalanya? Kepala, jangan kopiahnya. Nanti kalau nggak susuk kepalanya dipacai gitu.
Itu yang dijadikan doa sebagaimana kita katakan itu. Nabi imam kami, Rasul imam kami, Quran imam kami. Maka kalau kita berimam kepada Nabi dan Al-Quran, maka seluruh gerak kita harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus diikutkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil, sudah jangan dibantah. Jelas ini Pak? Jelas Ibu? Ada dalil, jangan dibantah. Jangan dibantah. Yang kedua itu tadi, ada mulharat, tidak ada beban untuk menerima, melaksanakan. Walaupun hati ini berat. Ya. Yang ketiga, konsekuensinya iman yang benar adalah wa yusallimu taslima, berserah diri dengan sepenuh hati. Itu kemudian keluar kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Keluar kalimat itu. Ya, jadi yang terakhir apa? Wa yusallimu taslima. Itu dalil pertama. Dalil kedua, kita buka surat Al-Ahzab ayat 36. Dalil kedua, nanti kalau yang punya tafsir Ibnu Katsir dilihat tafsir surat yang pertama tadi apa? An-Nisa ayat. Nah, itu ada asbabun nuzul. Ayat ini turun karena ada masalah apa? Itu bagus itu masalah. Yang punya tafsir Ibnu Katsir dibuka, yang nggak punya nggak usah dibuka dulu. Ya, yang punya aja dibuka. Yang belum punya dompetnya yang dibuka. Ya, beli tafsir Ibnu Katsir. Karena tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang asbabun nuzul, ada peristiwa apa ayat itu turun. Nanti kita dapat pelajaran yang sangat segar nanti di sini. Baik, sekarang kita lihat surat apa? Al-Ahzab ayat 36. Ini yang kami kaji dulu waktu ngaji tafsir dengan beliau, Profesor Romrawi itu. Silakan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Insyaallah. Nanti tolong dibaca asbabun nuzulnya juga. Jadi asbabun nuzul ini Nabi ngelamar. Ya, ngelamar Zainab. Waktu datang Nabi ngelamar, seneng Zainab, dikira yang ngelamar Rasul. Enggak taunya diperolehkan oleh Zaid bin Harithah, mantan budak. Jadi anak angkatnya Rasulullah SAW. Nah gitu. Nah dalam kisah itu Zainab nolak. Bukan karena menghina, bukan. Karena memang ya gak mantap, gak sir jadi ini. Ya, akhirnya Nabi pulang. Belum jauh dari rumah Zainab turun ayat ini. Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min am. Tidak pantas laki-laki dan perempuan disebut mukmin. Enggak pantas, enggak layak disebut mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memiliki pilihan kepadanya, lalu dia punya pilihan yang nolak pilihan Rasul, itu enggak pantas mengaku mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Subhanallah. Akhirnya Nabi balik karena turun ayat ini, Pak. Disampaikan kepada
Zainab, ya Zainab. Ada ayat seperti ini. Maka ayat ini turun berkenaan dengan penolakan Zainab. Subhanallah. Begitu dengar ayat itu, apa kata Zainab? Sami'na wa ta'na. Kami akan terima lamaran Anda. Artinya berat itu, Mas ya. Itulah muslim di zaman dulu. Kalau kita kan sekarang ngeyel berani gitu. Nanti kita cari dalil pembantunya. Apalagi sekarang banyak ustadz-ustadz yang membolehkan yang nggak boleh, kan sekarang tinggal cari aja. Ya, tinggal cari aja itu. Yang nggak boleh bisa jadi boleh. Sekarang ustadz lengkap kok, Bu. Seperti bumbu masak sudah ada semuanya. Ya. Zina sama ridhonya boleh sekarang. Asal sama-sama suka, sama-sama ridho, nggak ada paksaan itu. Subhanallah. Ada yang membolehkan lantaran sing penting pakai apa itu? Kontrasepsi. Apa? Kontrasepsi. Ono maneh. Astagfirullah. Mudah-mudahan kita dijaga. Makanya serius kita berislam ini. Pun nggih? Nah, ini ayat-ayat yang menjelaskan penekanan konsekuensi keimanan. Sehingga bisa kita simpulkan, berarti konsekuensi Islam, konsekuensi dua kalimat syahadat itu meliputi beberapa macam. Mari kita lihat. Kita bahas secara global saja. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar. Ini konsekuensi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fima amar. Yang pertama, mentaati apa-apa yang diperintahkan oleh beliau. Nanti dalilnya dibuka di rumah saja, ditulis saja ya. Surat 4 ayat 64. Dalil pertama surat 4 ayat 64. Ya, dalilnya surat 4 ayat 64. Kemudian surat 8 ayat 20 sampai 24. Surat 8 ayat 20 sampai 24. Itu dalil-dalil yang pertama. Konsekuensi iman yang pertama apa? Mentaati perintah-perintahnya, baik Allah maupun Rasul. Yang kedua, tasdiquhu fima amar, fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan semua yang diberitakan, membenarkan semua yang dikabarkan. Kalau kabar itu datang dari Allah dan Rasul, maka kabar itu apa, Ibu? Pasti benar, walaupun bertentangan dengan akal kita. Dan kita berkewajiban membenarkan. Meragukan, ini bisa datang kepada kekufuran. Itu konsekuensi yang kedua. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ya. Dalilnya ada di surat 39 ayat 33. Sebentar. Ya, surat 39 ayat 33 benar. Membenarkan semua yang
beritakan. Makanya Abu Bakar adalah orang pemilik iman yang sempurna. Berita-berita yang orang ragu itu termasuk Isra Mi'raj itu menggoncangkan orang muslim dulu itu. Karena nggak ada yang percaya. Gimana satu malam perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, PP satu malam, nggak ada yang percaya. Makanya orang-orang muslim waktu itu sempat goncang. Makanya tinggal Abu Bakar. Makanya mereka mendatangi siapa? Abu Bakar. Tinggal Abu Bakar goncang-goncang semua kaum muslimin. Ternyata Abu Bakar bertanya, yang ngomong begitu siapa katanya? Yang ngomong perjalanan dari sini ke sini, dari sini ke sini satu malam, siapa yang ngomong? Orang kafir mengatakan, Muhammad yang ngomong. Apa kamu percaya? Kata Abu Bakar, lebih cepat dari itu. Kalau yang ngomong Nabi, saya percaya katanya. Itu keimanan. Makanya disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang ngomong Nabi, lebih dari itu, saya percaya katanya. Nabi tidak pernah dusta. Nah, apakah hati kita juga membenarkan semua berita Rasulullah SAW? Itu konsekuensi yang keberapa? Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu. Ijtinabu manaha anhu, menjauhi dari segala apa yang beliau larang. Ya, menjauhi dari segala apa yang beliau larang, walaupun menyenangkan. Walaupun menyenangkan. Setiap yang dilarang Allah dan Rasul pasti di dalamnya ada bahaya, pasti, sudah nggak pakai enggak. Makanya nggak usah kenapa kenapa. Minuman itu haram. Ya nanti ada karena karena. Udah gak usah nanya. Antum kalau kepingin melihat takjubnya sahabat dulu Pak ya, jenengan lihat tentang khamr pertama diharamkan itu para sahabat masih nyekel botol itu. Nabi mengumandangkan, Allah mengharamkan. Kan ada 3 tahap Al-Quran mengharamkan khamr, gak langsung. Pertama, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat di saat kamu sedang mabuk. Karena waktu itu Abu Abdurrahman bin Auf ngundang teman-teman sahabat-sahabat Nabi, dikasih makan, kasih minum, khamr minum. Nah, habis makan minum khamr. Waktu itu masih belum ada larangan sama sekali. Akhirnya sambil teler, sambil mabuk masuk waktu sholat. Kata Abdurrahman bin Auf, ayo siapa? Silakan muadzin dan silakan dirikan sholat. Tunjuk salah satu jadi imam. Pas baca Al-Kafirun gak karu-karuan. Bukan muter. Saya menyembah seperti yang kamu sembah, ngono ya. Padahal la abudu mata butun. Itu nanti dilihat asbabun nuzul. Tentang la taqrabus shalah wa antum, menarik sekali, Pak. Akhirnya dilarang, jangan kamu dekati sholat saat mabuk. Haram nggak? Haram nggak? Enggak. Allah membenci khamr? Nggak ada kalimat membenci. Jangan dekati sholat di saat kamu sedang, sehingga nanti kamu ngerti apa yang kamu baca. Sehingga waktu itu ini terapi namanya, Pak. Sehingga sahabat ngerti, setiap sudah menjelang sholat dia sudah dipastikan nggak mabuk. Itu terapi yang luar biasa. Makanya kalau terapi anak-anak yang udah kecanduan game, ojo game sing diuring-uring. Kok iki dulinan tok, gak ngerti pegawaian, wis gede ngomong tok, gak ngerti, gak masuk akal sudah. Kon kok tak banting HP-mu, gak dibanting-banting ya. Banyak omong, gak usah begitu. Libatkan anak-anak dalam pekerjaan. Libatkan. Mas, aku tolong Mas, terno Mas. Sudah terambil waktunya. Paham, Pak? Ojo kon HP kon gak ngerti kon wis waduh wis cekak-cekak gak direken. Wong arek lagi main mbok umbreng-umbreng kula. Masuk enggak? Enggak masuk katanya. Ya mama, ngelutuk aja. Tapi dia sedang menikmati. Jangan begitu. Mas, minta tolong Mas, angkat sesuatu, antar ke sana. Atau antar, carikan kegiatan, carikan program. Ibu harus cerdas, bapak harus cerdas. Satu itu. Yang kedua, nanti kalau anak sudah terlibat, apapun hasilnya, hargai. Kadang-kadang kan kita enggak.
Begitu dilebatkan kerjanya nggak karuan. Yang ini kerjaan tulinan tok. Menimbok kongkon. Duh salah sampean. Nggak pinter ngomong anak ini. Paham ibu? Pasti hasilnya nggak bagus. Soalnya kakean linan. Hargai apapun keadaannya. Tapi waktunya kan sudah tersita tadi. 10 menit. Hargai 10 menit itu. Nanti agak lama sedikit libatkan lagi. Tolong nganterin apa, suruh ngerjain apa. Mas tolong mas, mas sebentar mas. Nah setelah itu terima kasih sama dia, ucapkan. Itu seneng anak nanti. Itu gak terasa nanti waktunya dipotong, waktunya diambil, waktunya disita. Gak sadar dia. Sila sini. Dan gak usah cerita, aku ke terapi awakmu. Ini rahasia. Jalankan dengan bagus, kuatkan tahajud panjenengan, kuatkan baca Quran, minta tolong kepada Allah, jadikan melalui ibadah ini anak-anak kita diperbaiki. Ojo diumbreng-umbreng doa gak masa. Saya lanjutkan. Surat Al-Hasr ayat 7 dalilnya. Jadi yang ketiga tadi apa? Konsekuensinya apa? Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan Rasul. Yang keempat, dalilnya surat tadi surat ini ya, surat 59 ayat 7 dalilnya. Surat 59 ayat 7. Yang keempat, konsekuensi iman adalah apa? An la ya'budallah illa bima syara'a. Tidak melakukan beribadatan kepada Allah. Tidak melakukan ibadah kepada Allah illa bima syara'a, melainkan dengan apa yang telah disyariatkan. Artinya enggak boleh buat-buat sendiri. Kenapa? Karena sudah lengkap. Bapak mau sholat, ingin masuk surga melalui sholat apa yang belum diajarkan oleh Nabi? Adakah sholat yang belum diajarkan oleh Nabi? Makanya nggak usah buat sholat lagi. Ya, ada sholat Rebo Kasan. Sing Mekas apa? Namanya dibuat sendiri, caranya dibuat sendiri, pahalanya disiapin sendiri. Jenengan ini siapa toh? Ada itu? Kalau sudah waktunya ini kisah sentil didik, modal ndak karu-karuan. Makanya ngaji ini pelan-pelan saja. Itu diantaranya, ya. Dan harus diingkari demikian, walaupun tidak secara nyata diingkari. Hati harus mengingkari, kan itu bertentangan dengan seakan-akan menuduh Nabi khianat kepada syariat ini. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, barang siapa yang membuat bid'ah, dia telah menuduh Nabi berkhianat atas syariat ini. Karena apa? Dianggap ada syariat yang belum disampaikan. Jelas ya? Bun. Jadi yang keempat, tidak boleh melakukan ibadah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Adapun dalil-dalilnya kita siapkan surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum, sudah cukup Rasul sebagai teladan. Itu tafsirnya sangat dalam ayat itu. Surat 33 ayat 21. Dalil yang kedua, surat 4 ayat 115. Ya, dalil yang kedua surat 4 ayat 115. Dalil yang ketiga surat 45. Dalil yang ketiga surat 45 ayat 18. Ayat 18. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini konsekuensi iman. Konsekuensi iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mari kita evaluasi keimanan kita. Semoga iman yang kita miliki dengan penuh ikhtiar, belajar dengan sungguh-sungguh. Semoga ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan semoga iman yang kita miliki ini
menjadikan tiket kita untuk menjadi golongan yang dirindukan surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita. Masuk poin berikutnya, insya Allah bulan depan kita lanjutkan karakter yang ketiga, yaitu al-qanitin wal-qanitat. Orang-orang yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Kita tunggu pembahasan insya Allah bulan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.